91. Clara wanita simpanan. Sudah 1 bulan lebih Clara tak kembali ke apartemennya. Bram sendiri tak mencari Clara ketika beberapa hari setelah Clara meninggalkan apartemen itu dan Bram menyadari Clara telah meninggalkannya. Bram melihat pakaian-pakaian Clara banyak yang hilang dalam lemarinya. Dia juga melihat tak ada barang-barang Clara di ruang kerjanya. Begitupun dengan gaun pesanan Anita. Satu hal yang membuat Bram enggan untuk mencari Clara. Bram kecewa pada Clara yang memilih uang dari papinya daripada bertahan dengan dirinya. Ya, papi Bram pernah mengakui perbuatannya dan mengatakan sudah tahu perihal hubungan Bram bersama Clara. Papi Bram juga yang meminta orang kepercayaannya untuk diam-diam mengambil potret kebersamaan Clara dan Reino malam itu. Setelah kepergian papi Bram dari kediaman Clara, dia meminta orang kepercayaannya itu untuk terus mengawasi Clara. Hingga akhirnya potret kebersamaan Clara dan Reino sampai di tangan Bram. Papi Bram juga mengatakan bahwa dia menawarkan uang agar Clara meninggalkan Bram. Dan Clara memilih uang. Papi Bram mengatakan bahwa Clara memilih uang yang dia berikan setelah papi Bram tahu bahwa Clara benar-benar meninggalkan apartemen Bram. Bahkan orang kepercayaan papi Bram ikut bersaksi membenarkan pernyataan papi Bram yang masih diselimuti kekecewaan ketika itu memilih diam dan tak ingin lagi berurusan dengan Clara. Perihal anaknya yang Clara kandung. Bram sudah memikirkan hal itu. Bahwa suatu saat, dia akan mengambil anak itu dari Clara. Bram sendiri tak sudi membiarkan anaknya tumbuh bersama pengkhianat seperti Clara. Clara mungkin ibunya. Tetapi Bram tak ingin anaknya tumbuh di bawah pengasuhan seorang ibu yang tak baik. *** Tak terasa. Hari demi hari Bram lewati tanpa Clara. Tak dipungkiri, Bram kerap kali merindukan Clara. Perasaannya terhadap Clara tak lantas surut begitu saja. Hanya saja ada suatu penghalang yang membuatnya enggan mencari Clara, yaitu besarnya rasa benci terhadap Clara. Bram menyadari, Clara memang wanita yang realistis, dan akan selalu memikirkan tentang uang. Dan Bram tak mempermasalahkan hal itu, tetapi yang membuat Bram kecewa. Clara meninggalkannya hanya karena uang yang papi Bram berikan, bahkan jikapun Clara meminta banyak uang padanya. Bram takkan pernah berpikir dan akan langsung memberikannya. Jika perlu, melebihi apa yang papi Bram berikan pada Clara. Bram berpikir, apa yang tidak dia berikan untuk Clara. Dia tak peduli berapa banyak uangnya yang Clara habiskan. Dia tak pernah mempermasalahkan hal itu. Bram hanya ingin Clara tetap berada di sisinya. Mengerti apa yang dia suka dan tak dia sukai. Bram juga kecewa karena Clara meninggalkannya ketika dalam status pernikahan. Apalagi Clara tengah mengandung darah daging Bram. Seambisius itukah Clara terhadap uang, sehingga tak memikirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Bram tak masalah dengan Clara yang tak mencintainya. Tetapi menurut Bram setidaknya pikirkanlah perasaan anak mereka. Masalah Anita. Hingga saat ini dia tak tahu perihal pernikahan Bram dan Clara. Dan hal itu juga yang membuat Bram mempertahankan Anita. Dan saat ini, disinilah kini Bram berada. Bram tengah duduk di tepi tempat tidurnya yang begitu banyak menyisakan kenangan bersama Clara. Kini dia berada di apartemen yang sudah 1 bulan lebih itu tak Clara tinggali. Selama Clara tak tinggal di sana, Bram juga tak lagi mendatangi apartemen itu. Ingatannya selalu kembali pada pertengkaran terakhirnya bersama Clara hingga akhirnya Clara pergi. Namun, malam ini dia merasa merindukan tempat itu. Dia memang membenci Clara. Tetapi terkadang dia pun merindukan kebersamaannya bersama Clara. Ponsel Bram berdering. Terlihat nama Anita di layar ponselnya. Ya. Ada apa? Bram. Gaun pernikahanku sudah sampai. Ucap Anita antusias. Terdengar dari nada bicaranya yang begitu bahagia. Bram terperanjat, jantungnya berdegup kencang. 2 hari lagi adalah resepsi pernikahan Bram dan Anita. Dan gaun itu benar-benar sampai di tangan Anita. Mungkinkah Clara datang ke kediamannya mengantarkan gaun itu? Pikir Bram.
Bram mematikan telepon itu. Dia bergegas keluar dari apartemen dan kembali ke kediamannya. Sesampainya di kediamannya, Bram bergegas memasuki kediamannya. Dia menghampiri Anita di kamarnya dan melihat kotak dus besar. Hai, Bram, Clara sudah mengirimkan gaun pernikahanku. Tepat sekali waktunya. 2 hari lagi resepsi pernikahan kita. Sayangnya, dia tak bisa datang. Padahal, aku mengundangnya. Ucap Anita. Dahi Bram berkerut ketika Anita memberikan sebuah catatan pada Bram. Bram membaca isi dari catatan itu. Terima kasih sudah mempercayaiku untuk merancang gaun pernikahanmu. Semoga kamu puas dengan hasilnya. Maafkan aku. Aku tak bisa hadir di hari resepsi pernikahanmu. Tolong maklumi. Banyak sekali pekerjaan yang tak dapat ditinggalkan. Aku berharap. Semoga kamu dan suamimu bahagia. Anita tersenyum dan berlalu menuju ruang ganti. Dia akan mencoba gaun itu. Sementara itu, Bram meremas kertas catatan dari Clara. Dadanya bergemuruh. Dia merasa kecewa. Dan entah apa yang membuatnya seperti itu. Dia bahkan membenci Clara yang tega meninggalkannya. Bram keluar dari kamarnya dengan perasaan kesal. Dia merasa perlu menenangkan dirinya. 2 hari berlalu. Malam ini, tengah diadakan acara resepsi pernikahan Bram dan Anita. Resepsi itu diadakan di sebuah hotel mewah dengan mengundang ribuan tamu undangan dari berbagai kalangan bisnis dan politik. Acara itu terbuka untuk umum sehingga wartawan bebas merekam resepsi pernikahan Bram dan Anita. Bahkan ada liputan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Benar-benar pernikahan yang megah. Semua tampak bahagia termasuk Anita. Tak hentinya senyuman tersungging di bibirnya. Tangannya tak lepas dari tangan Bram yang terus menggandengnya. Bahkan ketika menyapa beberapa tamu undangan. Di tengah berlangsungnya acara, Bram menyampaikan kata sambutan. Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan pemberkatan pernikahan oleh seorang pendeta di sebuah rumah sakit di hadapan mendiang Mami Anita. Karena itu, malam itu hanya acara resepsi pernikahan tanpa adanya pemberkatan ulang. Bram merasa sekali pemberkatan saja sudah cukup dan dirinya juga Anita sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Selesai menyampaikan kata sambutannya, Anita beralih mengambil mikrofon yang ada di tangan Bram. Dia meminta asistennya mengambilkan sesuatu. Asistennya mendekati Anita dengan membawa sebuah dus persegi panjang dan dihiasi oleh sebuah pita. Dus persegi panjang itu tak terlalu besar, tetapi juga tak terlalu kecil. Anita memberikan dus itu pada Bram. Ini adalah hadiah pernikahan dariku. Dan aku ingin kamu membukanya sekarang. Ucap Anita. Bram membuka dus persegi panjang itu. Yang mana isinya ternyata sebuah dus lagi. Bram mengambil dus kedua. Dia membukanya dan isinya adalah dus ketiga. Bram melihat Anita seraya menghela napas. Anita mengerjainya. Pikirnya. Anita hanya tersenyum dan Bram melanjutkan membuka dus lainnya. Hingga sampailah di dus terakhir. Bram mengambilnya dan membukanya. Bram terdiam melihat benda pipi bergaris 2 yang ada di dalam dus terakhir itu. Dia melihat Anita dan Anita pun tersenyum. Kita akan menjadi orang tua. Ucap Anita terharu. Bram menelan air liurnya. Anita hamil. Bram terdiam begitu Anita memeluknya. Terdengar sorak tepuk tangan dari para tamu undangan. Aku bahagia. Bram, aku bahagia akan menjadi seorang ibu. Ucap Anita kemudian menangis. Tangis bahagia tentunya. Mendengar kabar kehamilan Anita membuat dada Bram terasa sakit. Dia teringat pada anaknya bersama Clara. Bagaimana kabar anak yang ada di kandungan Clara? Pikirnya, anaknya bersama Clara akan memiliki adik dari pernikahannya bersama Anita. Bram memeluk Anita dengan erat. Terima kasih Anita. Ucap Bram dan mengecup dahi Anita. Bram kembali memeluk Anita. Aku tak bisa merawat anakku bersamanya. Maka dari itu, aku akan merawat anak kita.
batin Bram. Semua orang yang ada di sana pun larut dalam kebahagiaan. Mereka memberikan selamat atas kehamilan Anita. Sementara itu di sisi lain, Clara yang sejak tadi melihat berita live resepsi pernikahan Bram dan Anita. Dia hanya menangis, hatinya hancur berkeping-keping. Lebih hancur dari sebelumnya ketika tahu Anita hamil dan Bram terlihat bahagia. Bahkan kedua keluarga mereka pun terlihat bahagia. Terlebih ketika Clara tak sengaja melihat wajah papi Bram di televisi. Ponsel Clara berdering. Terdengar suara seseorang di sana yang mengatakan bahwa semua persiapan untuk keberangkatannya menuju Amerika telah rampung. Dia bisa segera pergi ke Amerika. Clara mengusap air matanya. Dia merasa lega karena semua persiapan telah selesai, artinya dia bisa segera meninggalkan negeri yang menyisakan banyak kepahitan baginya. Beberapa hari berlalu. Clara sudah berada di bandara. Bahkan dia sudah berada di dalam pesawat. Clara membuka dompetnya. Di sana ada beberapa lembar uang dolar yang seketika membuatnya tersenyum. Karena uang hidupku hancur. Batin Clara menyadari. Karena niatnya yang sejak awal tak baiklah. Yang terlalu serakah terhadap uang yang membuatnya mengalami kehancuran. Clara sendiri tak ingin menyesali apa yang terjadi. Meski dia sendiri tak dapat memungkiri kekecewaannya masihlah amat melekat di hatinya. Clara memejamkan matanya ketika pesawat mulai take off. Dia memegang dadanya. Air matanya kembali luruh. Dia melihat keluar jendela. Dia melihat ke bawah sana yang tampak pemandangan kota. Tak ada kata terlambat bukan. Aku akan melanjutkan hidupku. Aku akan mencari uang dengan kerja kerasku sendiri. Aku takkan lagi merendahkan diriku dengan terlibat pada seorang pria yang menjadikan kekuasaan segalanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Batin Clara. Clara mengusap air matanya. Selamat tinggal negeri kelahiranku. Aku akan kembali ketika semua luka di hatiku telah membaik. Aku berharap perlahan luka itu sembuh meski aku tahu akan selalu ada bekas goresan yang tersisa. Batin Clara. Tamat. Sampai bertemu di Clara, Wanita Simpanan, season 2 yang akan dilanjutkan di cerita ini. Semua kesedihan yang terjadi di season 1 ini akan berlalu ketika di season 2 nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.